Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regita Kusuma Dewi dari jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019 Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai bakteri Salmonella. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak bakteri Salmonella itu apa sih? Bakteri Salmonella itu yang menyebabkan demam tifoid. Terus gimana sih bentuk strukturnya kayak gimana? Yuk langsung lihat strukturnya. Oke, ini strukturnya ya. Jadi kita mulai dari kapsul. Kapsul itu di situ yang warna biru. Dia itu merupakan bagian terluar dari bakteri dan fungsinya untuk melindungi dinding sel. Nah, kemudian ada dinding sel yang warna orange. Jadi dinding sel itu tersusun atas peptidoglikan, yang mana ketebalan itu akan membagi bakteri tersebut ke dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu bakteri gram positif dan yang kedua yaitu bakteri gram negatif. Nah, kemudian ada yang namanya DNA. DNA ini terletak tepat di tengah dan berwarna ungu. Jadi DNA ini merupakan materi genetik yang sebagian besar menentukan sifat-sifat metabolisme bakteri tersebut. Nah, habis itu di dekat DNA juga ada yang namanya ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang mempunyai fungsi sebagai sintesis protein. Nah, jadi di dekat DNA ini ada organel sel namanya itu plasmid yang warnanya orange. Jadi plasmid ini berfungsi sebagai pembawa sifat non esensial bagi pertumbuhan bakteri. Nah, kemudian di ujung bakteri terdapat flagel yang mana tersusun dari protein berfungsi sebagai alat gerak. Nah, itu dia ya beberapa struktur yang terdapat dalam bakteri Salmonella typhi. Oke, terus apa sih ciri-ciri dari bakteri Salmonella typhi ini? Yang pertama yaitu bakteri ini termasuk ke dalam bakteri gram negatif. Kemudian yang kedua, dia itu mempunyai bentuk seperti batang dan mempunyai flagel, serta bakteri Salmonella typhi ini bersifat anaerob fakultatif. Jadi Salmonella typhi ini bisa hidup dengan oksigen ataupun tanpa oksigen. Nah, setelah itu bakteri Salmonella ini dapat menyebabkan dua jenis penyakit. Yang pertama itu tifoid dan non tifoid. Yang tifoid ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi, sedangkan yang non tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella parasitic. Lalu pasti kalian bertanya dong gimana gejalanya kalau misalnya kita terinfeksi. Nah, ketika kita terinfeksi bakteri Salmonella typhi ini, maka ia pertama-tama akan masuk ke dalam aliran darah yang akan menimbulkan gejala seperti demam tinggi, sakit perut, sakit kepala, bahkan menimbulkan rom-rom kemerahan. Nah, gejala-gejala ini tuh biasanya muncul setelah 8 sampai 14 hari ketika kita Nah, maka dari itu upaya yang bisa kita lakukan agar kita tidak terinfeksi oleh bakteri tersebut, misalnya menjaga kehigienisan makanan kita, kemudian selalu membersihkan area dapur dan memastikan bahwa air dan bahan baku yang akan kita gunakan untuk masak itu aman. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.